kita dibolehkan melawan secara hukum ya. Yang kita nggak boleh itu angkat senjata bunuh orang, mukul orang itu nggak boleh. Tapi kalau melakukan perlawanan hukum itu diizinkan dalam firman Tuhan itu. Contohnya, keberanian itu akan bangkit kalau orang itu rasional ya. Mulai banyak orang rasional, mulai banyak orang masuk, mulai berpikir dengan logis. Karena apa? Nggak lapar. Jadi nggak ada yang dihasut buat menjara, buat apa itu ya. Nah, itu semua itu ya. Semua itu sudah terukur dan strategi ya. Kasih makan supaya jangan mudah dihasut, diprovokasi. Orang-orang yang kenyang itu nggak mudah diprovokasi. Kedua, ya kita harus punya balai pengobatan supaya jangan orang itu sampai putus asa, ya, dan kemudian dia melawan pemerintah. Nah, dalam keputusasaan itu karena sakit, orang sakit itu bisa putus asa. Ketiga, kita harus punya LSM, LBH ini, supaya hal-hal yang tidak benar ini ada wadah, ada yang mensokong. Kita nggak cuma teriak-teriak di sini, tapi ada yang kerja, ada yang membela orang-orang yang ngerti hukum. Kita dibolehkan melawan secara hukum ya. Yang kita nggak boleh itu angkat senjata bunuh orang, mukul orang itu nggak boleh. Tapi kalau melakukan perlawanan hukum itu diizinkan dalam firman Tuhan itu. Contohnya Lukas 18, kita boleh melakukan perlawanan secara hukum, lawan yang keras, ya boleh. Ya Anda harus belajar itu, ya batas-batasnya itu, makanya harus cerdik seperti ular, tahu firman Tuhan, batas-batasnya kita di mana dan yang tidak boleh di mana. Salah ini, bodoh nih pendeta-pendeta ini, takut-takutin kok mau. Lawan secara hukum, jangan takut politik lah apalah, goblok ditakut-takutin Kamarudin mau. Lawan, nggak ada urusan politik, nggak ada urusan siapapun. Ini sudah zamannya. Saya dari anak saya masih kecil saya bilang, zaman papa, orang melanggar hukum itu bangga. Zaman kamu nak, jangan pernah melanggar hukum. Dan tiba-tiba kami pindah ada di Eropa ya. Anak saya lebih taat hukum dari saya. Saya kadang-kadang masih tutup mata gitu. Anak saya enggak sama sekali, benar-benar disiplin sesuai dengan orang-orang gaya hidupnya orang di sini, disiplin. Hukum itu panglimanya kita untuk kita bisa hidup selaras. Nah kalau hukumnya jadi diselewengkan kayak di Indonesia, kapal wedan kok nggak berani sama mualaf center kok. Kan lucu kan orang-orang kayak gini, dia kayak somat dibiarkan berkeliaran. Kayak si Hani Christian Mualaf Center, ini harusnya Mualaf Center ini menjadi organisasi terlarang ini. Ya ini Kapolri kalau punya titit jadikan, ya kan? Saya nggak punya titit Kapolrinya ini. Nah kita berharap nanti kita bikin class action, ya kita bisa masukkan juga nih Mualaf Center ini ya, digarap juga ini.